Ya, shalom semuanya. Jadi sebagai pembukaan ya, jadi setiap 1 bulan sekali itu di Senin keempat, GGP Shalom itu membahas suatu topik yang disampaikan oleh narasumber yang berbeda-beda setiap bulannya dengan topik yang berbeda-beda juga. Dan pada hari ini saya ditunjuk sebagai moderator bersama-sama dengan Julius sebagai pembicaranya. Hari ini kita membahas tentang bagaimana menghadapi ajaran saksi Yehova ya. Mungkin kita pernah dengar tentang saksi Yehova atau mungkin kita pernah ketemu langsung sama mereka atau kita ada yang kenal dengan mereka. Nah, jadi di dalam kesempatan kali ini kita mau bahas apa itu saksi Yehova, ajarannya seperti apa, apakah ini termasuk salah satu di dalam kekristenan gitu, jalan kekristenan dan diakui nggak secara Kristen gitu ya. Dan bagaimana kita menanggapinya. Langsung aja Bang, boleh dijelasin dari judulnya dulu nih, udah lumayan against heresy gitu ya. Silakan Bang. Oke, terima kasih Joseph. Selamat malam Bapak Ibu semua, saudara semua. Malam? Malam. Nah, jadi sebenarnya saya kasih judul untuk sekarang itu against heresy. Jadi kita mau coba untuk melawan ajaran sesat, yaitu saksi Yehova. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita masuk ke saksi Yehova, pertama, sesat itu apa sih Bapak Ibu kira-kira? Semua? Kalau kita bilang sesuatu itu sesat, kenapa kira-kira? Menyimpang. Menyimpang dari apa berarti? Ada yang benernya kan ya? Nah, jadi ini perlu kita ingat sebagai orang Kristen. Jadi seringkali kalau kita lihat gereja-gereja masing-masing punya doktrin pengajaran yang beda-beda. Bukan berarti satu doktrin yang dipegang gereja ini bisa kita bilang langsung sesat gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa istilah ya. Yang pertama ada yang namanya sesat tadi. Nah, kalau yang sesat ini, penolakan akan doktrin utama dan esensial pada iman Kristen. Jadi segala sesuatu itu dibilang sesat kalau apa? Kalau bertentangan sama doktrin utama atau esensial pada iman Kristen. Nah, ada juga istilahnya namanya adalah ajaran yang ortodoks. Ortodoks itu adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang menjadi standar iman Kristen. Nah, tapi selain kesesatan juga, sesat ini kalau dia bertentangan doktrin utama dan esensial pada iman Kristen, tapi ada juga, misalnya gereja kita sama gereja lain nih, doktrin yang dipegangnya beda, tapi pegang doktrin dasarnya sama nih, Kristen, sama-sama Kristen, tapi bukan berarti yang sebelah sana jadi sesat gitu ya, Bapak Ibu. Ada istilahnya, namanya adalah heterodoks. Jadi kalau heterodoks ini bisa kita bilang ragam pendapat, doktrin pengajaran yang berbeda dengan posisi resmi. Tapi poin pentingnya apa? Hal esensial masih sama. Jadi yang paling penting untuk kita lihat adalah di 2 Petrus sendiri, 2 Petrus 2 ayat 1 itu diingatkan ya. Nanti ada nabi palsu, guru palsu, pengajar sesat. Itu tuh ada semua di gereja. Nah, berarti kita perlu mengerti gitu. Doktrin-doktrin dasar apa yang penting? Yang esensial harus sama. Nanti mungkin ada doktrin beberapa beda-beda pengajaran, tapi itu maksudnya heterodoks, belum tentu sesat. Jadi itu yang harus kita pegang. Nah, doktrin dasar apa sih yang menentukan sesuatu ini dibilang sesat atau enggak? Nah, seringkali kita berpikir ya, saksi Yehova itu kan adanya di beberapa ratus tahun sebelum sekarang kan. Jadi sebenarnya ini tuh ajaran-ajaran sesat yang modern. Tapi seringkali kita lupa bahwa yang namanya ajaran sesat itu tuh sebenarnya dari dulu udah ada. Dan biasanya ajaran sesat itu diulang-ulang terus gitu. Jadi ini salah satu apologet, Gilbert K. Chesterton, dia bilang, there are no new lies. Jadi sebenarnya tuh nggak ada itu kebohongan yang baru. Nggak ada kesesatan yang baru. Karena ya manusia nggak sekreatif itu gitu. Karena kalau kita lihat emang dari sejarahnya bahwa ajaran sesat ini tuh diulang-ulang terus. Jadi ajaran sesat yang dari zaman dulu, bahkan dari zaman Alkitab yang kita baca, ajaran-ajaran sesat yang pertama itu tuh diulang-ulang terus. Dan tiba-tiba jadi sekarang ada ajaran sesat baru nih. Ah ini mah tapi kayak sama kayak yang waktu itu dah yang dipegangnya tuh. Makanya seringkali kita tuh lupa bahwa kalau ada ajaran sesat, penting untuk kita belajar dari sejarah sebenarnya. Dari sejarah masa lalu. Karena kita bisa lihat di Alkitab bagaimana
Paulus banyak menulis surat kepada jemaat untuk menghadapi ajaran sesat dari tiap-tiap gereja. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat surat-surat Paulus, belum dari sana ada tradisi dari bapak-bapak gereja terus melawan ajaran sesat. Nah, makanya penting untuk kita tahu sejarahnya gitu. Jadi supaya saat kita ngomongin tentang saksi Yehova, oh ini mah sama kayak waktu dulu, yang zaman dulu udah dilawan nih sama bapak-bapak gereja. Jadi dari situ kita bisa lebih paham lagi gitu ya. Nah, ini kita lanjut ke sini Bapak Ibu. Ini secara sejarah gereja, mungkin Bapak Ibu semua pernah lihat ya. Jadi dari dulu awalnya kekristenan itu cuma satu ya. Bentar bang. Boleh? Bapak Ibu ini tadi saya udah bagikan bahannya di grup ya, WA PPFT. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas itu bisa dibuka, bisa boleh di zoom in gitu ya supaya lebih jelas. Silakan bang, ini kayak jalur kereta api nih atau Iya, jalur kereta api. Jadi kalau kita harus sadar ya Bapak Ibu ya, kita harus mengakui bahwa pada kenyataannya emang kekristenan itu sering terpecah ya. Kita mulai dari awal terus salah satu perpecahan terbesar itu yang merah sama biru ya. Jadi Eastern Orthodox sama Katolik. Belum nanti Katolik pecah lagi jadi Protestan. Nah, jadi sebenarnya ini 3 yang paling besar di sekarang. Ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks Timur, gereja Kristen tuh. Nah, hari ini yang mau saya bahas adalah ada 7 konsili namanya di era kekristenan awal itu yang diakui oleh ketiga ini, gitu. Nah, di situ tuh banyak banget ajaran-ajaran sesat yang coba dilawan oleh bapak-bapak gereja, ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara sejarah, saya mau bahas sejarah dulu sedikit Bapak Ibu ya, supaya kita ngerti konteksnya zaman dulu. Kalau kita lihat zaman kekristenan awal itu tuh kebagi 2. Yang pertama zaman rasul-rasul, lalu berikutnya Antonian period atau periode Antonikea namanya ya. Nah, jadi apa sih kalau kita lihat kekristenan awal tuh kayak gimana? Kita sebenarnya udah lihat sedikit besar gambaran itu di Alkitab. Kalau kita lihat di surat-surat Paulus, kita lihat banyak Paulus itu menulis dari penjara. Benar Bapak Ibu ya? Dan kalau kita lihat surat-surat Paulus kepada tiap-tiap jemaat, di situ kita bisa lihat bahwa rata-rata mayoritas jemaat saat itu mengalami penganiayaan. Benar kan? Ya. Yeah. Jadi sebenarnya itu ngegambarin gitu bahwa orang-orang Kristen zaman dulu pas awal-awal kekristenan itu tuh mereka berada dalam penderitaan, penganiayaan. Jadi udah mah diteken dari luar ya, ada penganiayaan. Terus kalau kita baca surat-surat Paulus atau Petrus, ternyata ada ajaran sesat dari dalam. Udah mah diteken dari luar, diteken dari dalam ya. Jadi kita bisa lihat gimana pergumulan gereja saat itu ya. Kalau misalnya kita perjelas lagi, tekanan dari eksternal itu penganiayaan Nero di Roma salah satunya. Jadi zaman dulu pas ketika kita baca di Alkitab kita, itu zaman Rasul awal, di situ tuh penganiayaan biasanya terjadi secara lokal, secara daerah. Nah, lama-lama di sekitar tahun 250-an ada penganiayaan Diocletianus namanya, salah satu kaisar. Itu penganiayaannya semua. Jadi semua orang Kristen di wilayah Romawi dianiaya. Jadi besar-besaran banget. Belum lagi ada perbedaan ajaran sesat. Ada perbedaan ajaran dari para pemimpin gerejanya, ada ajaran sesat. Nah, kita bayangin Bapak Ibu ya, ini di dalam nih, ada yang lagi ngomongin ajaran sesat nih. Kan kita mau diskusi ya, supaya ajaran sesat ini gak berkembang. Tapi kita juga dipersekusi, dianiaya. Jadi gak bisa dong ya kita istilahnya tuh, kita menyelesaikan perdebatan ini ajaran sesat karena dianiaya gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat nanti ajaran sesatnya di era-era awal ini kita bisa lihat ajaran-ajaran sesat yang khusus dan banyak terjadi gitu ya. Masih dipegang sampai sekarang oleh beberapa oknum. Cuman kita nggak masuk sana karena kita mau bahas saksi Yehova ya. Kita mau bahas saksi Yehova. Jadi kita akan masuk ke yang nyambung sama saksi Yehova. Habis itu, habis disiksa, dianiaya, tiba-tiba ada raja
kaisar namanya Konstantin. Konstantin ini dia tuh kayak dapat wangsit pertanda ya, bahwa pas dia lagi perang, dia disuruh, tiba-tiba ada yang ngomong ke dia, coba kamu dan para itu ya prajurit kamu pasang tuh ada logo yang biasa kita lihat, itu logonya inisial dari Yesus Kristus. Coba tuh pakai tuh, nanti bisa menang perang. Dan endingnya beneran menang perang. Oleh karena itu si Konstantin dia jadi bertobat karena itu. Makanya yang awalnya orang Kristen disiksa, sekarang Konstantin jadi kaisar Kristen pertama. Jadi sekarang pemimpinnya udah Kristen nih. Berarti udah gak disiksa lagi kan? Udah gak ada lagi penganiayaan. Nah makanya karena udah gak ada lagi penganiayaan, Kaisar Konstantin ini pengen supaya ini gereja banyak nih di wilayah Romawi. Gereja-gereja. Yuk atuh kalau ada perdebatan, ada masalah, yuk kita kumpul bareng-bareng. Kita sidang lah. Biar keluar nih satu keputusan. Nah, jadi mulailah di sini dinamakan yang namanya konsili ekumenis. Konsili. Sebenarnya kita bisa lihat konsili ini di Alkitab. Ada Bapak Ibu konsili. Ada yang tahu di mana? Kisah Para Rasul. Di mana bapak-bapak gereja saat itu berkumpul di satu tempat untuk menyelesaikan satu masalah. Ada yang ingat Bapak Ibu di mana? Kisah Para Rasul. Ada judulnya tuh Sidang di Yerusalem. Ingat Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 15 nanti kalau mau baca ya. Itu tuh konsili sebenarnya karena bapak-bapak gereja berkumpul. Saat itu kebetulan yang dilawan adalah Judaizers namanya. Judaizers ini tuh dia percaya bahwa lu tuh kalau misalnya mau diselamatkan harus plus sunat. Harusnya enggak dong. Kan kita diselamatkan karena kasih karunia. Yeah. Cuman itu plus sunat. Nah itulah yang diomongin tuh. Jadi itu ada si ajaran sesatnya, diomongin bareng-bareng, nanti keluar satu keputusan. Nah di zaman inilah terjadi konsili-konsili. Nah kita sebagai orang Kristen Protestan mengakui 7 konsili pertama. Khususnya di 6 konsili pertama. Nah di 6 konsili pertama ini apa aja sih yang diomongin? Rata-rata dari 6 ini, isu paling utamanya ngomongin tentang hakikat Kristus. Kristologi. Jadi Kristus tuh naturnya gimana sih? Itu yang jadi perdebatan. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya Kristus itu tuh selalu diperdebatkan. Apakah benar dia Allah? Atau pas dia ke bumi ini, dia jadi full manusia doang? Atau naturnya nanti kayak gimana? Kebagi 2, kehendaknya gimana? Nah itu yang banyak diobahas di 6 konsili pertama ini. Ya. Nah, ini konsili ekumenis. Jadi konsili itu apa sih? Pertemuan seluruh pemimpin gereja membahas mengambil keputusan yang menyangkut doktrin gereja dan aturan praktisnya. Jadi Konstantin dia bikin tuh konsili. Jadi di konsili itu bapak-bapak gereja akan berdebat. Jadi biasanya yang bawa ajaran sesat dia akan diadili. Ini kalau kita lihat ya. Ini ada satu ya di sini. Ini tuh lagi diadili. Ini tuh bapak-bapak gereja sekitarnya. Oke. Yang ada ininya. Itu Kaisar Konstantinnya, ya. Dulu kebetulan ini namanya Arius. Jadi dia yang pertama diadili, ya. Nah, biasanya abis konsili karena melawan ajaran sesat istilahnya. Nanti kalau si orang ini sudah diputuskan oleh sidang ajarannya sesat, mereka akan yang namanya anatema. Jadi anatema itu apa? Anatema itu diusir dari komunitas Kristen. Jadi dikucilkan istilahnya. Dikucilkan ke daerah sampai dia bertobat. Kalau misalnya dia mau ngubah pemikirannya, maka dia akan diterima lagi di komunitas Kristen. Gitu. Jadi kalau zaman dulu masih ekskomunikasi, pengucilan. Tapi saat zaman-zaman kegelapan kekristenan, gereja Katolik saat itu bukan cuma ekskomunikasi, bahkan sampai ngebunuh, ngasih hukuman mati untuk yang ajaran sesat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di zaman dulu, enggak sampai dibunuh kan, karena cuma dikucilkan aja. Yeah. Kalau misalnya mau bertobat bisa balik lagi, gitu.
Asal megang sesuatu yang ortodoks tadi, ajaran yang benar. Nah, biasanya dari konsili ini keluar yang namanya credo atau pengakuan iman. Nah, ini yang sering kali kita lupa ya tentang pengakuan iman. Karena nanti masing-masing dari konsili ada pengakuan imannya khusus. Pengakuan iman ini dia berarti menyelesaikan masalah yang terjadi di saat itu, ajaran sesat yang terjadi. Jadi kira-kira gambaran besarnya seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi konsili oikumenis itu tadi konsili yang pertama itu ya, dari 7 tadi ya. Ada 7. Dari 7 yang kita ya? pegang. Sebenarnya yang ke-7 itu jadi perdebatan di beberapa Protestan untuk konsili ke-7. Jadi biasanya biar aman Protestan megang konsili 1 sampai 6 gitu. Itu karena benar-benar bahas tentang natur Kristus. Kalau di konsili ke-7 bahasnya tentang ikonografi, jadi kayak lambang-lambang, lukisan yang lain gitu. Jadi itu masih ada perdebatan di Protestan juga ya sampai sekarang. Jadinya yang kita pegang 1 sampai 6. Cuman kalau kita mau lihat gambaran awalnya, konsili pertama tuh pas kapan? Ya pas sidang di Yerusalem di Alkitab. Ya. Kita lanjut aja. Nah, kita masuk ke saksi Yehova ya Bapak Ibu ya. Karena kan kita tadi udah ngomongin sejarahnya dulu nih. Nah, saksi Yehova, mungkin Bapak Ibu semua pasti pernah ya. Mungkin pernah ketemu sama saksi Yehova. Kalau nggak salah, dulu juga pernah ya datang ke rumah, ngasih pertanyaan terus dapat jam, ngasih buku. Iya, ngasih buku ya. Ngasih buku bener. Nah itu tuh saksi Yehova. Jadi saksi Yehova tuh emang gerakannya tuh door to door, kayak sales ya, door to door. Bahkan ada beberapa juga pas sebelum pandemi waktu itu, mereka tuh bikin satu stand di Car Free Day Dago. Karena sempat rame waktu itu di salah satu sosial media, ada kristenisasi katanya. Ada kristenisasi di Car Free Day. Tapi pas saya lihat di situnya ya, di videonya, ini mah bukan Kristen, ini mah saksi Yehova ya. Jadi emang kita bisa lihat gimana saksi Yehova tuh begitu gigih ya. Bahkan sampai dari rumah ke rumah. Bahkan rumahnya aja kan belum tentu orang Kristen yang dimasukinnya. Semuanya evangelisasinya itu dari rumah ke rumah. Tapi sebenarnya saksi Yehova tuh kayak gimana sih? Nah, penting untuk kita tahu. Jadi ini tokoh yang buatnya, Charles Taze Russell. Jadi Charles Taze Russell ini dia mulai segala sesuatunya itu dengan istilahnya itu pendalaman Alkitab. Jadi dengan komunitas-komunitas belajar Alkitab lebih dalam lagi. Sampai akhirnya mereka ngeluarin traktat, terus publishing, judulnya Watchtower. Nah dari situ mulai tuh dikembangkan ajaran-ajaran dari Charles Taze Russell ini. Ada beberapa yang bilang Charles Taze Russell ini juga dipengaruhi oleh Advent, orang-orang Advent gitu. Walaupun ada beberapa sumber juga yang bilang enggak sebenarnya. Cuman kalau kita lihat beberapa hal di saksi Yehova ini, kadang-kadang ada beberapa yang mirip sama Advent. Atau bahkan mirip sama Yahudi ya. Karena udah jelas ya judulnya aja saksi Yehova ya. Jadi ajaran dia emang banyak dipengaruhi oleh itu. Nah dari situ, dari Charles Taze Russell ini diganti sama penggantinya Rutherford. Di situ mulai dikembangkan organisasi. Bahkan organisasinya tuh sampai gede banget ya. Dan itu tadi luar biasa sebenarnya kalau kita lihat, karena dari door to door terus bisa tiba-tiba lagi ada acara apa langsung gitu ya di depan langsung gigi ngomong banget ya. gigi sekali emang gigi sekali. Dan ini tuh semua awalnya dari komunitas-komunitas yang pendalaman Alkitab tadi sebenarnya. Nah cuman kalau kita lihat kecenderungannya, kalau kita lihat secara sejarah, kok ini saksi Yehova tuh jatuhnya jadi kayak sekte sebenarnya gitu. Apalagi nanti kita lihat ya beberapa yang keberatan sebenarnya dari kita kepada orang-orang saksi Yehova. Kita langsung mulai aja dari awal. Boleh ya? Jadi pertama, ajaran saksi Yehova, kalau kita lihat, ini ajaran ini untuk saya konfirmasi. Jadi saya langsung konfirmasi ke websitenya. Jadi website jw.org. Jadi biar kita lihatnya dari sumber utama ya. Walaupun nanti ada beberapa yang ada ketidakkonsistenan di website ini. Jadi ada beberapa yang sekarang tuh di website ini tuh udah dirubah pandangannya. Padahal kalau kita lihat dari kesaksian-kesaksian yang dulunya, terus kita lihat dari majalah Watchtower zaman dulu, sebenarnya mereka tuh
nggak megang yang sekarang ini nih. Ini tuh diralat nih beberapa. Iya. Nanti akan saya bahas ya beberapa yang diralat. Pertama kita mulai dari divine name. Jadi saksi Yehova saksi Yehova percaya bahwa satu-satunya nama sejati Allah, namanya harus digunakan untuk mengidentifikasi dia adalah Yehova. Jadi poin penting pertama mereka adalah nama Allah harus pakai Yehova. Gitu. Kira-kira benar atau salah Bapak Ibu? Boleh. Kalau di bahasa Inggris itu Jehovah ya. Jehovah. Kalau di Indonesia Yehuwa ya. Yehova sebenarnya Yehova ya. Bisa Yehuwa juga. Gimana kira-kira Bapak Ibu benar atau salah? Nama Allah teh harus Yehova, nggak boleh yang lain. Yahweh, betul. Gimana Bapak Ibu kira-kira? Benar atau salah? Jadi itu hanya salah satu nama Allah yang ditulis di Alkitab ya. Nah, yang betul karena sebenarnya bukan Yehova atau Yahweh ya, karena kita nggak tahu gimana cara bacanya. Karena itu 4 konsonan YHWH. Biasanya sering dibilang tuh tetragrammaton ya. Jadi ada 4 konsonan yang nggak ditulis si vokalnya gitu. Karena emang nama itu nama yang kudus gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya di Alkitab kita, Tuhan tuh dikenal oleh banyak nama sebenarnya ya. Jadi apakah harus Yahweh, Jehovah? Enggak, karena kita lihat di Alkitab aja banyak namanya. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini Elohim. Elohim itu bentuk plural dari El ya, dari Allah. Jadi Elohim. Terus akulah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa di sini El ya, Allahnya El. Maha kuasanya Shaddai ya. Berikutnya ada di Mazmur juga, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Itu pakai Adonai. Jadi kalau kita lihat di Alkitab sendiri banyak ya. Nggak harus tetragrammaton, YHWH, Yahweh, ya. Bahkan kalau kita lihat, kan itu perjanjian baru nih. Abis perjanjian baru ada abis perjanjian lama ada perjanjian baru. Ya. Kita lihat Yesus. Yesus pas ngomong nama Bapa, nama Allah, pakainya apa? Apakah pakai Yahweh? Enggak. Kita lihat doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Apa? Bapa. Bapa di sini tuh dalam bahasa Greek Yunaninya adalah pater. Mirip sama father ya, Bapa. Bukan cuman Tuhan Yesus doang yang bilang Bapa. Bahkan kalau kita lihat para rasul juga sama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Theo, Allahnya Theos ya. Patros itu sama kayak pater. Jadi kalau kita lihat di sini, bahkan di perjanjian baru pun dipakainya apa? Bapa. Tuhan Yesus sendiri bilangnya Bapa. Jadi apakah harus pakai Yahweh seperti yang Jehovah's Witnesses percaya? Enggak. Karena nama Allah itu ada beberapa di Alkitab. Bahkan di bahasa Yunaninya Yahweh itu tetragrammaton dipakainya jadi kurios ya, artinya tuan. Jadi beda lagi ya. Itu dari Septuaginta kalau nggak salah. Jadi dari salah satu terjemahan Alkitabnya. Nah, dan tapi kalau yang pernah gue tahu itu Yehova sendiri di Alkitab bahasa Indonesia ada yang nulisnya Tuhan dengan huruf besar semua ya? Iya betul. Gitu ya? Jadi Tuhan yang huruf besar semua itu tuh YHWH. UHAN ya, huruf besar semua ya. Sebenarnya ada yang bisa kita kritisi juga dari saksi Yehova. Karena sebenarnya kan saksi Yehova bilangnya nama Tuhan tuh harus Jehovah. Bahasa Inggrisnya Jehovah kan. Padahal Jehovah tuh bikinan mereka sendiri. Ya kan? Karena nama aslinya tuh YHWH. Harusnya digantinya YHWH. Jadi Jehovah tuh mereka bikinnya adalah Jehovah tuh istilahnya padanan kata bahasa Inggrisnya dari YHWH. Tapi kan itu mereka yang buat juga kan. Sebenarnya kalau emang mau strict gitu bahwa namanya harus Yahweh, ya berarti harusnya ditulisnya YHWH. Itu supaya gitu. Lebih gampang ngomongnya ya. Tapi mereka malah nulis ulang ke bahasa Inggris jadi Jehovah. Jadi sebenarnya kayak Jehovah itu juga ya bikinan juga gitu. Makanya sebenarnya kalau mau lebih otentik harusnya mereka pegang juga YHWH sebenarnya gitu. Cuman ini jangan jadi problem ya Bapak Ibu, karena sekarang juga saya sempat lihat beberapa di konten TikTok.
Di sini ada yang main TikTok Bapak Ibu. Yang muda-muda. Ya, tapi yang tua juga harusnya nggak apa-apa. Iya. Karena di TikTok saya juga keluar tentang yang Kristen-Kristen gitu. Jadi ada yang bilang sekarang tuh ada satu kebaktian, dia tuh dirubah semuanya namanya jadi Yahweh. Jadi lagu-lagu rohani dirubah jadi Yahweh semua. Yang ada Tuhan dan ada Tuhan. Jadi kayak Tuhan tak pernah janji jadi Yahweh tak pernah janji. Karena iya. mereka benar-benar strict banget sama nama gitu. Nah, cuman kalau kita semua udah belajar Bapak Ibu ya, berarti di dalam Alkitab nama Tuhan tuh ada banyak. Yang penting esensinya. Kita benar-benar pegang nama itu gitu. Bukan cuma sekedar kata-kata doang. Jadi itu yang pertama. Sampai sini dulu ya. Pertama tentang divine name. Sebenarnya kalau yang ini sih enggak gitu bermasalah biasanya. Jadi kalau pakai Yahweh pun dia masih Kristen ya masih Kristen sebenarnya. Iya. Jadi belum masuk ke yang utamanya. Nah, nextnya kita mau masuk ke yang utamanya. Salah satu problem dari saksi Yehova adalah ini. Nah ini ya. Sampai ya seru ya ini. Ya. Ini kalau dibahas kayaknya bakalan panjang banget karena banyak banget ya masih perbedaannya sampai zaman sekarang. Apakah Allah suatu Tritunggal? Jadi ini dari saksi Yehova sendiri. Jadi mereka bilang bahwa kata Tritunggal itu tuh gak ada dalam perjanjian baru. Emang bener? Gak ada. Yeah. Kata Tritunggal tuh gak ada. Kata Tritunggal pertama tuh ada itu lewat tulisannya Tertullius. Jadi sekitar tahun 150 sampai 220-an. Jadi baru keluar istilah Tritunggal. Dan ini yang sering diserang sama semua orang ke orang Kristen. Salah satunya saudara-saudara kita juga. Karena dibilangnya bahwa kan Tritunggal gak ada di Alkitab. Bahwa Allah, Yesus itu diangkat jadi Allah, itu di konsili Nikea. Itu yang sering diserang orang. Nah sama, saksi Yehova juga bilang kayak gitu. Mereka gak percaya namanya Tritunggal gitu. Nah, jadi Tritunggal ini disebutnya bahwa ada Tritunggal itu di sekitar tahun 325. Itu konsili pertama di Nikea. Jadi di situ dibilang bahwa di situ tuh baru ada istilah Allah Tritunggal. Baru tuh di situ tuh Yesus tuh diangkat jadi Tuhan. Padahal aslinya mah enggak. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kalau yang suka nonton debat antara Kristen dengan agama lain, seringkali ini dibahas konsili Nikea namanya. 325 Masehi. Nah, makanya penting untuk kita tuh tahu gitu. Karena ini sering banget diserang. Sebenarnya emang di Nikea sana, di konsili itu waktu itu, memang jadi keluar di situ tuh dijelaskan ya, Yesus tuh sehakikat dengan Allah. Gitu. Yeah. Orang luar lihatnya bahwa itu teh, oh berarti Yesus tuh diangkat jadi Allah. Padahal harusnya mah Allah doang, jadi nggak ada Allah Tritunggal. Awalnya bukan gitu. Iya. Karena dia lihat langsung pengakuan imannya. Karena emang bener, jadi kayak diangkat kan ya Bapak Ibu ya. Tapi kita penting harus tahu sejarah. Kenapa konsili Nikea itu bisa terjadi? Itunya dulu ya. Nah, kenapa sih konsili Nikea bisa terjadi? Jadi konsili Nikea saat itu melawan ajaran sesat Arianisme namanya. Jadi ajaran si ini nih yang lagi diadili, Arius. Kita akan belajar lebih dalam lagi nanti di next ya. Tapi nanti pengajaran sesat Arianisme ini berkembang di gereja saat itu. Makanya keluarlah kredo pengakuan iman Nikea. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin Tritunggal, Bapak Ibu semua ya, orang Kristen harus percaya Tritunggal gitu. Karena apa sih yang ngebuat kita tuh jadi orang Kristen gitu? Karena Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Allah yang esa, tapi ada 3 pribadi yang berbeda. Yeah. Jadi emang itu yang harus kita pegang, gitu. Makanya kenapa saksi Yehova, walaupun mereka masih nganggap diri mereka Kristen, kenapa nggak bisa dianggap kekristenan? Karena nggak megang yang namanya Allah Tritunggal. Mereka nggak percaya tentang nggak percaya, menolak. Karena nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat pandangan mereka tentang Yesus dan Roh Kudus. Ngaruhnya dari sana biasanya. Ada beberapa yang tidak percaya Tritunggal, percayanya Allah itu satu semua ya. Berarti semua pribadinya nyampur jadi satu, itu juga ada nanti. Tapi bukan saksi Yehova. Cuman dari situ kita bisa lihat bahwa
sebenarnya kita sebagai orang Kristen penting untuk pegang hal ini gitu. Jadi ini Allah Tritunggal ya Bapak Ibu semua. Jadi ada Bapa itu Allah, Anak itu Allah, terus Roh itu Allah. Tapi masing-masing pribadi ini tuh berbeda gitu. Jadi itu yang harus kita pegang. Kita sebagai manusia gak akan pernah bisa yang namanya ngegambarin Allah Tritunggal tuh kayak gimana. Karena kita ada dalam keterbatasan. Ya. Seringkali saya suka denger nih bahkan kemarin sempat ramai ya di sosial media. Ada beberapa pendeta mencoba menjelaskan Tritunggal pakai analogi. Sebenarnya ya boleh sih boleh. Cuman saya kasih saran lebih baik jangan. Ya, kenapa? Karena saat kita pakai analogi, maka kita bisa terjebak dalam satu kesesatan sebenarnya. Dalam ajaran sesat. Waktu itu yang sempat ramai itu kemarin salah satu pendeta bilang bahwa ya Allah Tritunggal tuh Allah sama kayak kita pas papa kita nih misalnya. Kalau di rumah jadinya papa, kalau di kantor jadinya bos. Yeah. Kalau misalnya di gereja jadinya pendeta. Jadi punya 3 peran ya itu. Ya, jadi ada 3 peran. Pas kita dengerin kayak bener ya, bener kayak gitu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Itu adalah ajaran sesat zaman dulu. Di zaman-zaman konsili ini. Nama ajaran sesatnya adalah modalisme. Ya. Gitu. Makanya penting untuk kita tahu gitu supaya kita nggak terjebak. Kenapa itu salah perumpamaannya Bapak Ibu? Kira-kira? Karena pada waktu Bapak ini jadi bos, dia nggak ada di rumah. Ya. Terus, Om? Demikian juga waktu dia ada di rumah, dia nggak di kantornya nggak ada. Jadi waktu jadi bos, nggak bisa. Ini nggak ada di rumah. Nggak bisa jadi yang lain, betul. Waktu Bapak ini ada di rumah, nggak bisa di gereja. Gitu. Nah, jadi benar kayak gitu, ya. Terima kasih Om. Jadi yang namanya Trinitas, kenapa itu salah penggambarannya? Karena itu tuh sebenarnya sama aja kayak satu pribadi, cuman perannya beda-beda. Sedangkan kalau kita lihat di Alkitab, saat Tuhan Yesus dibaptis, itu paling gampang ngegambarin ada Allah Tritunggal dengan distinct person ya, dengan pribadi yang benar-benar berbeda. Karena di satu tempat, di satu kondisi, di situ ada Yesus, terus ada Roh Kudus turun, terus ada suara Bapa. Nah, jadi penggambaran analogi tadi sebenarnya mencoba untuk bikin Allah Tritunggal tuh simple ya, jadi kebayang sama kita. Tapi jatuhnya bisa jadi ajaran sesat. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ke saya, sebenarnya kalau saya sendiri selalu bilang gak ada analogi yang paling tepat gambarin Allah Tritunggal gitu. Karena Allah itu besar, kita manusia terbatas, jadi gak akan bisa ngertiin. Makanya kenapa saya selalu pegang salah satu kata-kata dalam Alkitab bahwa saat kita bisa percaya tentang Allah Tritunggal, itu tuh adalah anugerah. Karena nggak semuanya bisa percaya itu. Makanya itu yang saya pegang ya. Itu makanya kita diselamatkan by the grace, karunia Allah, gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Ini nggak akan saya jelaskan lebih lanjut untuk ini. Jadi pokoknya salah satu yang bikin saksi Yehova itu bukan Kristen adalah masalah Allah Tritunggal ini. Ya. Nah, kenapa sih mereka nggak percaya Allah Tritunggal? Ini yang paling panjang mungkin. 2 ini paling panjang yang akan saya jelaskan Bapak Ibu ya. Kalau yang nanti mungkin bisa dibaca ya masing-masing di rumah. Itu udah saya masukin semua ya, ada ayat-ayat dan semuanya. Nanti bisa kita baca ulang di rumah. Cuman problem utama saksi Yehova, kenapa mereka nggak bisa dibilang Kristen, adalah masalah tentang Yesus. Kenapa? Karena kita lihat, saksi Yehova mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Kami sangat menghormati Dia sebagai juru selamat kami dan sebagai putra Allah. Karena itu kami disebut orang Kristen. Nah, makanya di sini tuh ya, ini tuh sudah mengalami beberapa perubahan. Karena kalau misalnya kita lihat dari publishing mereka di Watchtower, di beberapa artikel, mereka tuh dulu nganggapnya tuh adalah bahwa yang namanya Yesus itu adalah malaikat Mikael. Jadi sama. Jadi putra-putra Allah tuh salah satunya adalah Yesus dan malaikat-malaikat. Gitu. Nah, Yesus
itu khusus karena dia diciptakan. Nah, kalau di sini di websitenya sekarang, dia udah ditulisin tuh bahwa Yesus tuh ikut dalam menciptakan dan lain. Tapi tetap Yesus tuh bukan Allah yang maha kuasa. Karena dia diciptakan oleh Allah, jadi posisi dia lebih bawah. Gak setara Allah, sama Allah. Nah, Yesus adalah ciptaan pertama dari Yehova, disebut putra-putra Allah sama seperti malaikat, tingkatannya lebih rendah dari Yehova. Yehova menciptakan dunia melalui Yesus. Jadi itu pandangannya tentang Tuhan Yesus. Dari sini udah langsung jelas ya Bapak Ibu ya. Pandangannya benar salah? Salah ya, udah pasti. Karena di sini mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya makanya mereka nggak nerima Allah Tritunggal. Ya. Nah kalau kita lihat ajaran Yehova ini, itu tuh di deja vu banget sebenarnya. Sama konsili pertama tadi nih kayak. Kan itu masalahnya Arianisme tuh, si Arius. Arius ini bilang, Yesus Kristus itu putra Allah, diperanakan Allah Bapa, berbeda dari Allah Bapa, sehingga lebih rendah dari Allah. Dan bahwa putra Allah, ini tuh Allah putra ya, tapi nggak sama kayak Allah Bapa. Nggak kekal sama kayak Allah Bapa. Karena lebih rendah tingkatannya. Jadi kita bisa lihat ya, bahwa pandangan saksi Yehova, kalau kita lihat, mirip sama pandangannya Arius. Ini tuh sekitar tahun 320-an. Saksi Yehova sekitar tahun 1800-an sampai 1900-an. Dan jauh jaraknya. Ini yang tadi dibilang betul. Bidat tadi ya. Ajaran ini udah dibilang ajaran bidat dari zaman dulu. Udah ada. Ini tuh ajaran bidat. Tapi ternyata diulang lagi sama saksi Yehova ya. Makanya ini yang harus kita pegang Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terjebak di kesalahan-kesalahan kayak gini. Sebenarnya udah ada tuh dari zaman dulu kan, bahwa ini tuh bidat. Cuman seringkali ya itu lagi direplikasi. Bahkan bahayanya Bapak Ibu ya, kalau ajaran-ajarannya kayak gini masuknya ke gereja lewat pendeta. Kan kalau saksi Yehova jelas ya, karena emang ajarannya beda sama kita. Tapi bayangin kalau di gereja ini diajarin. Makanya penting untuk kita tahu tentang firman Tuhan. Penting banget. Nah ini, jadi sebenarnya kalau kita lihat di situ pengakuan iman Nikea, ada satu kata-kata di situ ya. Pada satu Tuhan Yesus Kristus itu Allah dari Allah. Nah, sehakikat dengan Sang Bapa. Jadi ini poin pentingnya, satu hakikat. Kalau kita lihat sebenarnya ya, ini pandangan dari yang benernya. Ini pandangan dari Arius. Kita lihat atas bawah, bedanya cuma apa? Cuman satu huruf ya Bapak Ibu ya. Homoousios sama homoi. Beda i. Tapi beda i doang bisa bikin artinya beda banget. Yang satu itu sehakikat, sama substance-nya. Yang ini cuman similar, cuman serupa, mirip gitu. Makanya penting untuk kita tuh pakai bahasanya juga harus benar ya. Jadi saat kita bilang Yesus sehakikat, ya berarti benar-benar sehakikat gitu. Enggak cuman mirip doang, mirip Allah, enggak. Yesus itu adalah Allah itu sendiri ya. Jadi ini yang pertama. Yesus adalah Allah yang kekal. Tadi Yehova percayanya karena mirip sama ajaran Arius ya. Arius bilang Yesus itu enggak kekal ya karena dia ciptaan, enggak kekal kayak Allah Bapa. Padahal kita udah jelas ya di ini ada ayat-ayatnya Bapak Ibu. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti udah ada dalam kekekalan. Terus di Yohanes 8 juga, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi jelas ini. Dan firman ini tadi merujuk kepada pribadi Yesus ya? Ya, pribadi Yesus. Karena nanti kan di ayat yang ke-14-nya, firman itu ya telah menjadi manusia ya. Jadi ini, Yesus adalah yang kekal. Yesus satu hakikat dengan Bapa. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di Alkitab, sebenarnya Tuhan Yesus tuh udah bilang sendiri juga. Ya walaupun gak secara langsung ngomong ya. Di Yohanes 5 ayat 18 contohnya, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa apa? Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya Yesus tuh dikejar-kejar. Makanya Yesus tuh pengen dihukum, kenapa? Karena nyamain dirinya sama
Allah. Ya berarti emang satu hakikat Bapak Ibu ya. Yesus tuh sama Allah satu hakikat, sama Allah Bapa ya. Aku dan Bapa adalah satu. Nah ini jelas ya. Nah ini juga ada. Yesus disamakan dengan tetragramaton, YHWH. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhannya besar semua, berarti YHWH ya. Jadi juru selamat itu siapa? Yahweh. Tapi kita lihat, dengan mentikan penggenapan harapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Berarti sama-sama juru selamat kan? Iya. Berarti sama ya. Satu hakikat, homoousios ya. Ini ada ini juga Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. Nanti Bapak Ibu semua bisa lihat di rumah. Untuk ayatnya kita next aja ya Bapak Ibu ya. Salah satu juga yang saksi Yehova tuh pegang adalah disebut putra-putra Allah, itu tuh Yesus sama para malaikat. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Kolose 1 ayat 16, itu tuh Yesus sendiri yang menciptakan para malaikat dan malaikat melayani Yesus. Ada ayatnya ya. Di sini baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Singgasana di sini ngomongin malaikat ya, throne ya. Bukan yang malaikat yang itu doang kan, ada banyak ya tingkatannya ya. Jadi Yesus sendiri yang menciptakan para malaikat. Jadi ini wajib dan harus kita pegang. Yesus adalah Allah, pribadi Allah Tritunggal gitu. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ada seseorang yang bilang Yesus bukan Allah, bukan Kristen. Gitu. Beda ya sama Kristen. Beda. Gak lagi heterodoks-heterodoksan itu mah. Udah heresi berarti ya. Jadi ini harus kita pegang secara prinsip Bapak Ibu ya. Harus banget kita pegang. Nah berikutnya juga masalah tentang inkarnasi. Masih ngomongin tentang Yesus. Jadi putra manusia, Yesus lebih sering menyebut dirinya dengan ungkapan ini. Dengan demikian dia menunjukkan bahwa ia bukan malaikat yang menjelma atau suatu inkarnasi. Ia adalah manusia seutuhnya. Jadi saksi Yehova itu percaya ketika Yesus dilahirkan di bumi, ia tuh cuma manusia biasa. Jadi bukan Tuhan yang berwujud manusia. Benar salah? Salah. Kenapa? Karena saat Yesus dilahirkan di dunia, Yesus juga 100% Tuhan. Fully man ya. Full 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, saksi Yehova enggak percaya. Jadi saksi Yehova tuh bilangnya pas dia turun ke dunia full manusia. Jadi udah enggak ada Allah-Allahnya. Pas dia mati, dibangkitkan, yang dibangkitkan itu full roh. Oke, diangkat jadi Allah tadi. Jadi roh. Jadi udah roh tuh. Jadi dia tuh pas awal di dunia manusia, udah mati, pas bangkit, itu tuh roh bentuknya. Gitu. Nah itu. Sebenarnya dia coba menjelaskan juga, nanti ada di situ ya. Ada di website-nya. Ya. Ada dia coba menjelaskan gitu, tapi jadi aneh itu penjelasannya sebenarnya. Makanya kita bisa lihat banyak ketidakkonsistenan ya. Nah ini yang paling pentingnya Bapak Ibu ya, harus kita pegang. Jelas karena Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kepenuhan tuh benar-benar total semua. Kealahan itu adalah Allah Tritunggal tadi. Ya. Jadi pas Tuhan Yesus turun ke dunia, dia itu keseluruhan semua komplit. Ada natur, ada wujud, ada sifat-sifat Allah. Jadi selain 100% manusia, 100% Allah. Udah jelas ya. Nah, sama ayat ini yang paling sering banyak dipakai. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Kenosis. Mengosongkan dirinya ini seringkali pandangan kita tuh, kalau kita mau ngosongin nih, ini ada air, kita kosongin. Yang kita lakuin apa? Buang airnya kan? Iya kan? Iya. Nah jadi seringkali pandangannya itu adalah, oh berarti Tuhan Yesus juga saat mengosongkan dirinya, artinya dia menghilangkan natur Allahnya. Iya kan? Karena konsepnya mengosongkan diri kan dibuang tuh ya. Iya. Nah ini harus poin penting harus kita pegang Bapak Ibu. Jadi mengosongkan diri bukan berarti Tuhan tuh ngelepasin natur Allahnya. Kita baca ayat berikutnya. Mengosongkan dirinya dengan cara apa? Mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Jadi saat Tuhan bilang mengosongkan dirinya, artinya bukan natur kealahannya dilepas,
tapi dia masukin natur manusia ke dia. Jadi makanya bisa keluar 100% Allah, 100% manusia. Jadi punya dua natur ya. Punya natur, ada manusia 100%, ada Allah 100%. Kalau kita pakai istilah tadi homoousios sama Allah sama manusia juga sama. Cuman yang membedakan kita sama Yesus saat itu apa? Yesus enggak berdosa. Jadi benar-benar manusia yang perfect, yang seharusnya gitu. Nah, jadi saat kita bilang mengosongkan diri bukan berarti natur Allahnya dicopot ya Bapak Ibu semua ya. Berarti nambahin natur manusia. Jadi itu udah jelas. Jadi kenapa sih saksi Yehova itu salah? Karena nggak percaya inkarnasi Tuhan. Padahal yang namanya Allah, kenapa sih harus Tuhan Yesus yang dikorbankan di kayu salib? Karena itu korban yang sempurna, perfect, korban yang sempurna. Jadi makanya kita harus benar-benar pegang ini inkarnasi, gitu. Gak bisa ditolerir. Iya. Karena balik lagi ya, kalau kita nggak percaya Yesus sebagai Allah yang turun ke dunia ini, 100% manusia, 100% Allah, bukan Kristen. Bukan Kristen itu. Kalau dari saya bukan Kristen nih. Bukan Kristen itu. Karena itu kan doktrin dasar sebenarnya pengajaran. Bolehlah beda ya ngomongin masalah yang lain ya, masalah tata ibadah yang lain. Tapi kalau masalah Yesus, Dasar ini. dasar banget itu harus yang dipegangnya yang benar. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah ini yang dibangkitkan tadi udah sempat saya jelasin. Dibangkitkannya sebagai roh, ya. Ini tadi udah jelas ya. Ya kan udah jelas tuh di ayatnya ya, tubuhnya tuh ada daging tulang, terus ada tubuh fisik yang asli, terus kita bisa lihat murid-muridnya menyentuh dia secara fisik, ya. Jadi itu pas dibangkitkan juga berarti masih sama naturnya, ya. Jadi yang mereka percaya tubuhnya nggak benar-benar bangkit ya? Iya, jadi Rohnya aja yang bangkit. Jadi sebenarnya lebih ke mungkin kalau ngomongin natur, yang dibangkitkan itu adalah natur si Allahnya, gitu. Jadi kayak nggak bisa dua-duanya ya naturnya, ada dalam diri Tuhan, padahal kan nggak bisa ya. Sebenarnya ngomongin natur itu ada salah satu ajaran sesat juga di konsili-konsili awal ngomongin natur Kristus. Cuman itu saksi Yehova nggak pegang itu, jadi nggak dibahas. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya tentang natur Kristus ini. Nah, Holy Spirit ini agak panjang Bapak Ibu, cuman saya akan skip aja. Nanti bisa lihat di PPT ya. Cuman saksi Yehova ini percaya Roh Kudus itu kekuatan, tenaga Tuhan. Jadi bukan pribadi. Udah jelas? Salah ya. Iya. Allah Tritunggal kan, berarti Roh Kudus juga adalah pribadi. Ya. Di sini tuh sering dibilangnya tuh Roh Kudus tuh kayak jarinya Tuhan, tangannya Tuhan gitu. Jadi lebih ke kayak itu aja, kuasa, kekuatan. Bukan pribadi. Bukan pribadi. Nah, orang Kristen seringkali beberapa oknum megang ini juga tanpa sadar. Jadi seakan-akan Roh Kudus itu tuh bisa kita perintah, ya. Roh Kudus turun, terus kita memanfaatkan kuasanya doang Roh Kudus. Seakan-akan kita lebih tinggi dari Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu apa? Pribadi Allah Tritunggal, ya. Jadi jangan sampai kita terjebak. Ini mah udah jelas ya. Saksi Yehova itu ngikutin ajaran sesat yang berkembang zaman dulu di Konsili Konstantinopel. Ini udah dibahas. Roh Kudus itu ciptaan, tunduk kepada Bapa dan Anak dalam peran sebagai pelayan. Jadi seakan-akan Roh Kudus itu lebih rendah dari keduanya, dari Allah Bapa sama Allah Anak, ya. Padahal udah jelas kalau di Alkitab yang namanya Roh Kudus itu tuh dia adalah pribadi. Kenapa pribadi? Karena yang pertama, Roh Kudus punya pikiran, ya. Pikirannya dimanifestasikan dalam pekerjaan yang agung. Kita bisa lihat, menyelidiki, mengajarkan, bersaksi. Punya pikiran, punya emosi, ya, punya perasaan dengan berbicara di sini, punya kehendak. Kalau kita lihat nanti di ayat-ayat salah satu ayat ini nanti bisa baca di rumah ya Bapak Ibu. Itu tuh Roh Kudus yang menetapkan. Berarti punya kehendak Roh Kudus tuh. Jadi makanya Roh Kudus tuh bukan cuma sekedar kuasa, tapi person, pribadi. Karena itu tadi punya emotion, mind, will, gitu. Nah, kalau masalah Roh Kudus, kekudusannya, ini kita bisa lihat dari banyak di ayat Alkitab.
Ini akan saya bahas ya beberapa. Baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti kan disejajarkan tuh. Iya. Di doa berkat juga sama kan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan, Roh Kudus. Disejajarkan. Ya berarti sejajar Roh Kudus tuh ya. Sama Allah Bapa dan Anak. Terus kalau kita lihat di cerita Ananias. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Berarti Roh Kudus tuh Allah. Iya. Ya, nih berikutnya Roh Kudus menguduskan orang percaya. Ini di 2 Tesalonika 2 ayat 13. Kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu, gitu. Jadi Roh Kudus tuh menguduskan. Berarti dia juga divine tadi ya, berarti kudus. Nah, berhubungan dengan keselamatan. Ini Titus 3 ayat 5. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, tapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jelas Bapak Ibu ya, ini gak bisa ditawar-tawar. Roh Kudus itu apa? Pribadi. Bukan cuma sekedar kuasa. Jangan terjebak ya sama Macedonianisme atau si saksi Yehova tadi. Iya. Nah ini salvation. Ini salvation saya gak ambil dari websitenya Bapak Ibu ya. Karena ternyata di websitenya sudah dirubah ya. Jadi kalau di websitenya dia langsung bikin disclaimer bahwa mereka tuh percaya salvationnya itu, keselamatannya itu, dia tuh percaya bahwa keselamatan didapat saat percaya Yesus, sama saat dibaptis. Iya. Jadi bukan yang pas door to door. Jadi kalau zaman dulu tuh, kenapa sih mereka tuh sering door to door evangelism? Karena mereka bisa diselamatkan dengan itu, gitu. Jadi dari beberapa pengakuan mantan yang sana. Terus ada juga data-data si traktatnya. Iya. Emang ngarahnya ke sana. Jadi sebenarnya saksi Yehova tuh harus keselamatannya itu bukan cuma iman kepada Kristus, tapi ada persekutuan dengan organisasi Allah. Organisasi saksi Yehova berarti. Makanya kalau keluar dari saksi Yehova bisa gede banget itunya ya. Konsekuensinya. Oke. Terus taat sama aturan-aturannya. Cuman ini udah direvisi di yang si jw.org itu tuh. Iya, di websitenya. Di websitenya udah direvisi. Cuman tetap aja harus dibaptis. Berarti baptisnya di mereka. Baru bisa diselamatkan. Ya. Jadi harus mengikuti moral dan standar saksi Yehova. Gitu. By the way, saksi Yehova juga mungkin gak akan saya bahas di sini. Cuman mereka menolak transfusi darah, menolak hormat pada bendera, terus menolak ikut partai politik. Oh gitu. Pokoknya politik enggak, pemerintahan enggak. Makanya di beberapa tempat saksi Yehova tuh di-ban. Salah satunya di Rusia. Karena mereka nggak mau hormat ke bendera. Oke. Ya. Jadi itu tuh aturan-aturan yang ada dari mereka. Dan mereka harus patuh gitu. Jadi kalau misalnya lihat dari sini, ya udah jelas ya. Salvation-nya udah plus-plus. Keselamatannya udah plus-plus. Udah pasti salah ya. Karena Galatia 2 ayat 16 jelas bahwa kita diselamatkan itu bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Karena kasih karunia. Ini ya jelas. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Karena kasih karunia diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi apa? Pemberian Allah. Nah, jadi keselamatan kita didapatkan dari kasih karunia Tuhan lewat iman. Lah, pekerjaan baik gimana dong? Udah jelasin ya, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita dapat kasih karunia dulu, terus kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi perbuatan baik itu adalah buah dari itu, hidup bersama Kristus, bersama dengan Roh Kudus. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi salvation-nya plus-plus. Ya. Iman udah plus perbuatan ya. Betul, iman plus perbuatan. Ini mah udah ditentang ya, Bapak Ibu, dari Alkitab juga. Judaizers. Iya. Judaizers tuh banyak dibahas di sidang Yerusalem. Kitab Galatia juga ini dipakai full buat ngelawan Judaizers. Iya, karena jelas mereka tuh keselamatannya nggak cukup percaya Tuhan, tapi harus plus disunat. Iya. Ya, baru bisa selamat. Jadi itu udah pasti salah ya. Nah, second coming kita ini sebenarnya mereka tuh agak aneh ya, jadinya kayak gini ya. Jadi mereka tuh percaya Tuhan Yesus tuh udah datang. Percaya ya. Awalnya sih tahun 1874.
direvisi katanya 1878 Tuhan Yesus datang teh. Terus akhirnya berkembang bahwa enggak, nanti Tuhan Yesus datang tuh 1914. Oke. Pas 1914 kan nggak datang ya, nggak kiamat kan. Iya. Terus mereka bilangnya gini, jadi 1914 Tuhan Yesus sudah datang, tapi invisible, nggak kelihatan sama mata. Dan cuman beberapa orang terpilih yang tahu, Yang merasakan Tuhan Yesus datang, karena invisible, nggak kelihatan ya. Iya. Dari sini Bapak Ibu udah jelas ya, di Alkitabnya harusnya apa? Kalau Tuhan Yesus datang, semua orang melihat, gak mungkin invisible gitu ya. Cuma beberapa doang Nggak bisa. Karena emang mereka percayanya tuh nanti surga teh ada dua ya, surga ada bumi ya. Ini kita lanjut. Nah cuman ini 1914 tuh Tuhan Yesus teh udah datang, cuman invisible. Nah ini tuh tanda bahwa Yesus sudah memerintah kerajaan Allah, cuman invisible. Oke, iya. Kan di Alkitab kan gak invisible ya, Tuhan Yesus datang kan harusnya. Dan mereka memegang ini ya. Iya. Dan direvisi, banyak revisi lah ya. Sampai endingnya teh sampai tahun 1980 something. Akhirnya udah segitu baru udah nggak ada lagi tentang second coming-nya. Iya. Ya. Cuman ini sih yang agak aneh ya. Ini mah udah jelas lah ya. Kedatangan kedua pasti fisik, setiap mata akan melihatnya. Udah jelas itu di Alkitabnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Tuhan Yesus datang apalagi tahu tanggalnya berapa, udah pasti itu salah ya. Zaman dulu juga ada kan ya, di Bandung ya. Nah itu. Nah, kenapa sih mereka bisa berpikiran kayak gitu? Karena mereka teh tentang surganya ada dua Bapak Ibu. Jadi surga tuh tempat khusus doang buat mereka ya. Surga tuh cuma diisi sama 144.000 orang. Karena kan di Wahyu emang ada ya 144.000 orang terpilih ya. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri lebih lanjut, itu kan sebenarnya ngomongin orang Israel ya, Yahudi kan. Sedangkan nama mereka direvisi jadi semua orang kan, 144.000-nya. Cuman mereka percayanya 144.000 orang terpilih ini, anointed ones, dia tuh akan tinggal di surga. Sisanya di mana dong? Orang-orang gak terpilih ini, sisanya diam di bumi yang baru. Jadi ada dua tempat. Ada yang satu di surga, ada satu di bumi. Gitu. Salah bener Bapak Ibu? Udah jelas, udah pasti salah ya. Karena apa? Harusnya setiap orang percaya masuk surga kan. Nanti kita semua menempati dunia yang baru kan. Bumi yang baru ya. Atau Yerusalem baru kan disebutnya. Kalau ini mah kebagi dua. Jadi ada orang-orang yang di surga. Ada juga di bumi. Adanya di bumi juga ada. Di surga cuman 144.000 itu. 144.000 doang. Orang pilihan disebutnya. Gitu. Nah, makanya ada beberapa yang saya dengar sih dari si mantan sana. Jadi caranya supaya jadi 144.000 itu gimana caranya? Salah satunya dengan itu tadi, door to door evangelism dan lain-lain gitu. Nah, cuma kalau di bumi ini mereka percayanya, jadi Bapak Ibu gini, semua orang yang mati akan dibangkitkan. Jadi semuanya gitu di bumi ini. Jadi di bumi itu banyak orangnya, gak cuman yang itu doang. Oke. Iya. Jadi sebenarnya ini mah udah mulai aneh sih ya. Jadi sebenarnya nggak akan saya bahas lebih lanjut di yang sini. Cuman ini udah jelas Bapak Ibu ya. Surga menanti semua orang yang percaya kepada Kristus, sudah jelas. Dan orang yang sama tinggal di bumi yang baru ya. Bukan kayak ini kepisah-pisah ya. Jadi kasta ya surganya gitu. Nah itu. Nah ini yang hell-nya. Yang terakhir sebenarnya. Jadi untuk masalah neraka, mereka tuh sebenarnya nggak percaya ya. Kalau kita lihat di situ, orang-orang yang masuk neraka akan keluar karena Yesus membangkitkan mereka dengan kuasa dari Allah gitu. Jadi orang-orang yang masuk neraka ini, jadi neraka itu istilahnya kayak dunia orang mati aja gitu. Kayak kuburan istilahnya nerakanya tuh. Jadi nggak ada penyiksaan, nggak ada apa. Dan endingnya nanti di bumi itu mereka akan dibangkitkan semua. Kecuali yang jahat banget. Yang jahat banget langsung masuk Gehenna namanya. Langsung dihancurkan ya. Jadi benar-benar habis tanpa sisa gitu. Jadi itu. Jadi mereka percaya itu nanti dibangkitkan lagi. Nah dari beberapa sumber yang saya baca, di bumi itu nanti orang-orang yang dibangkitkan ini, yang walaupun mungkin jahat, mungkin apa nggak benar hidupnya atau apa, dikasih kesempatan
untuk bertobat gitu ya di bumi. Makanya yang benar-benar surga itu benar-benar terpilih aja itu mah gitu. Kalau ini mah udahlah ya Bapak Ibu ya. Saksi Yehova percaya bahwa neraka bukanlah tempat penderitaan abadi, melainkan kuburan umum ya. Itu udah jelas ya kalau ini mah tempat penderitaan yang nyata dan kekal. Jadi itu aja sih sebenarnya Bapak Ibu untuk doktrin-doktrin yang penting khususnya ya. Salah satu yang perbedaan kenapa sih nggak bisa dibilang Kristen? Pertama, masalah Allah Tritunggal. Kedua, masalah Yesus. Ketiga, masalah Roh Kudus. Sebenarnya itu yang paling kenapa sih mereka nggak bisa disebut Kristen? Sama terakhir itu ya, keselamatan. Itu beda semua ya? Beda. Sebenarnya walaupun keselamatan sih tulisannya kalau di websitenya udah direvisi ya. Keselamatannya percaya sama Yesus, tapi ada plus-plus juga di bawahnya sih, ada dibaptis. Ya? Dibaptis dalam ini berarti kan. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya itu Bapak Ibu semua, mungkin kita bisa ngeliat ya perbedaannya sama yang kita. Jadi emang kalau kita ketemu sama orang-orang saksi Yehova, kita perlu ngerti mereka tuh pegangnya apa. Karena mereka pas ketemu langsung ngomongin Alkitab pasti, ya. Terus langsung suruh buka ayat ini, kita baca, langsung dijelasin ya. Apalagi kita yang mungkin orang-orang yang awam, nggak pernah baca Alkitab, tahu bahasa aslinya atau apa, pasti mudah terpengaruh jadinya. Kayak bener ya? Kayak bener, iya kayak bener. Karena emang salah satu ajaran sesatu terlihat benar gitu. Makanya penting untuk kita tahu, khususnya doktrin-doktrin dasar ini. Makanya kenapa saya itu banget ya, sangat mendorong Bapak Ibu semua, kita semua di sini sama-sama belajar. Terus belajar, kita harus terus belajar supaya apa? Supaya kuat. Khususnya doktrin-doktrin dasar kita. Masalah Yesus, terus Roh Kudus, keselamatan, Allah, itu mah udah harus pegang yang bener ya. Dasarnya ya, dasar. Ya. Karena semua agama pun kadang-kadang nyerang Kristennya, salah satunya itu. Dan yang paling sering diserang ke Kristenan itu adalah konsili Nikea yang tadi. Kalau kita nggak pernah tahu sejarah gereja, pas ada orang ngomong Nikea, tapi kan Yesus kamu mah diangkat di Nikea. Iya. Udah mati. Ah, Nikea teh naon? Apa dulu nih? Nikea. Ngerti ya? Nikea mah bukannya merek ya, Nivea kan. Karena kita nggak tahu ya. Iya. Cuman no? Iya, toko bisa Ikea bener. Iya. Cuman kan karena kita nggak tahu ya, makanya penting Bapak Ibu. Kalau saya sendiri sih, karena saya suka sejarah, jadinya saya juga emang ngikutin sejarah banget. Cuman penting untuk kita juga tahu sejarah-sejarahnya. Karena kalau kita udah tahu Nikea, pas dia bahas Nikea kan diangkat tuh Yesus jadi Tritunggal, di situ kan Yesus diangkat. Saat kita udah tahu bahwa Nikea itu adalah apa? Nikea tuh, konsili Nikea itu tuh buat ngelawan Arius, ajaran sesat. Makanya keluar pengakuan iman. Berarti bukan diangkat Yesusnya jadi Allah Tritunggal, tapi apa? Supaya ngebenerin ajaran yang berkembang, ada ajaran sesat, buat dimurniin, kasih pengakuan iman. Jadi saat kita tahu konteksnya nih kayak gitu, kita bisa ngelawan gitu. Makanya penting khususnya untuk anak-anak muda ya. Ada anak muda di sini. Semangat ya anak muda. Semangat. Semangat. Semua juga di kita mau sama-sama belajar terus ya, apalagi banyak sekarang resource-nya. Iya. Paling itu aja. Iya. Puji Tuhan semakin dikuatkan ya kita ya. Thank you Bang Joel buat udah menyampaikan materi kepada kita semua. Jadi saya mau balik lagi nih, mungkin terakhir juga sekaligus sebagai penutup kali ya dari Bang Joel. Gimana jadinya kita sebagai orang Kristen itu menghadapi atau mungkin menanggapi ya mereka yang saksi Yehova dan ajarannya gitu. Kita sebagai orang Kristen sendiri sekarang seperti apa gitu? Bagaimana Bang? Tentunya kita sebagai orang Kristen, tentunya kalau kita ketemu sama orang-orang saksi Yehova, tentunya harus hadapi dengan kasih sama ya. Selalu penting kayak gitu. Cuman yang jelas biasanya enggak orang Kristen yang nyerang duluan. Biasanya saksi Yehova duluan. Ya. Jadi kita lebih ke defense sebenarnya ya. Kita jangan langsung ngejudge atau ya, apa. Jangan langsung ngejudge. Tapi biasanya kalau mereka udah mulai bahas itu, bahas tentang apa? Yesus kayak gimana lah. Nah, itu bisa kita langsung bahas aja yang tadi. Yesus tuh Allah juga. Kita boleh kalau mau adu Alkitab ya, adu ayat Alkitab boleh. Ya tapi mereka juga sih percayanya sih Alkitab yang kita kurang bener ya.
Oh jadi mereka bikin terjemahan sendiri. Oke. Ada bikin terjemahan sendirinya juga. Karena ada beberapa ayat yang lari dari konteks sebenarnya kata mereka ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Alkitab mereka tuh jadi kayak Alkitab yang dipegang sama liberal juga. Ada beberapa hal tuh pandangannya kayak jadi liberal banget. Kayak Kristen progresif lah yang kemarin sempat rame kan. Ada beberapa pandangannya kayak gitu di Alkitabnya teh. Tapi di satu sisi ya bisa bener-bener literal banget. Jadi ya kayak gitu lah. Semau maunya mereka ya. Iya. Yang udah agak-agak kurang konsisten sih sebenarnya. Cuman kalau yang dari websitenya sekarang kalau yang saya lihat dari websitenya sih udah mulai nggak sesat itu gitu. Nggak sesat yang zaman dulu gitu ya. Mungkin direvisi ya, biar masih masuk ke kekristenan gitu. Makanya kan tadi ditulisnya kan mereka anggap diri mereka Kristen gitu. Karena kan nggak keserang yang tadi kan, masalah-masalah yang tadi. Cuman salah satunya juga kayak gitu. Cuman yang perlu kita bukan tiru ya, perlu kita bisa belajar dari mereka adalah mereka tuh bener-bener bisa dalam baca Alkitabnya. Ya walaupun kayak sekte sih ya, karena kan dicekokin kayak di cuci otak ya. Cuman dari situ kita bisa belajar bahwa mereka aja bisa gitu belajar Alkitab sedalam itu gitu. Kita sebagai orang Kristen yang kita udah tahu kebenarannya, kita pegang Alkitab kita, dapat kasih karunia dari Tuhan, masa kita nggak bisa gitu belajar Alkitab sedalam itu kayak mereka gitu. Jadi itu sih yang mungkin bisa kita pelajari juga dari mereka ya. Cuman kalau misalnya ketemu, kalau saya dulu punya temen dia saksi Yehova, dia suka ke balai kerajaan yang dekat IP. Cuman dia nggak pernah ngomongin kayak gitu sih, karena ya dia juga kehidupannya sangat tidak rohani ya. Jadinya nggak pernah ngomongin kayak gitu kalau di sekolah. Jadi saya sendiri juga nggak pernah ngadepin. Waktu itu yang pernah datang tuh ke rumah, tapi itu juga papa yang itu yang ngadepin. Cuman tahu itu ada jam aja pokoknya, dapat jam. Cuman emang kita perlu banget makanya belajar Alkitab sih. Setuju. Jadi itu sih yang harus benar-benar kita pelajari. Satu lagi sih karena mungkin saya penyuka sejarah ya. Jadi saya juga mendorong Bapak Ibu untuk tahu sejarah gereja lebih lagi. Karena biar tahu gitu ya gereja juga emang udah nyatanya pecah ya udah emang pecah gitu. Tapi kita tahu pecahnya teh kenapa gitu. Jadi biar kita bisa belajar dari zaman sekarang. Jangan sampai kita terpecah oleh hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau kita lihat di sana rata-rata yang di awal-awal itu pecahnya kenapa? Karena beda pandangan tentang Kristus. Jadi tentang ajaran tuh, makanya pecah teh. Makin kesini pecahnya makin nggak penting kadang-kadang, gitu. Apalagi di dunia sekarang. Makanya penting untuk kita tuh belajar sejarah, belajar ke yang masa lalu, supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama di masa ini. Itu sih. Oke, jadi tetap ya kita semakin harus belajar lagi firman Tuhan, kebenaran firman, dan kita hadapi dalam kasih juga gitu ya, bukan dalam emosi yang marah, ngejudge duluan, tapi kita ada kasih dan ada kebenaran itu ya. Bukan cuman sekedar message yang penting, cara kita menyampaikan pesan itu penting juga. Caranya. Misalnya nih, Cep, lu HP tuh udah, misalnya HP-nya tuh udah jelek nih, mau diganti. Lu juga tahu HP lu tuh mau diganti. Tapi kalau misalnya gue bilang gitu ya, tuh HP buru ganti, gue butut gitu, ganti langsung. Pasti kan jadi males ya gantinya ya. Walaupun kita udah tahu itu harus diganti gitu. Tapi karena nyampeinnya menyerang, benar ya, walaupun benar, tapi kita tuh defense pastinya. Jadinya caranya harus benar juga penyampaiannya. Beda kan kalau misalnya, Cep, kayaknya HPT udah kurang Ada cara-cara yang lebih baik. Ada yang lebih halus, lebih sopan. Lemah lembut, betul. Penting itu juga untuk menyampaikan pesan.